Bab 537. Pendekar Liu Yun. Ketika orang tua berjubah Tao, warrior Yang dan Irene An menghilang di anak tangga batu, gravitasi di anak tangga batu menghilang, semua pendekar hitam menghela nafas lega, dan kemudian berlari menuju anak tangga batu. Meskipun warisan pendekar suci Liu Yun tidak ada bagian mereka, pastinya ada banyak harta di istana sebesar itu. Karena sudah datang, bagaimana bisa kembali dengan tangan kosong? Suku Naga Emas dan klan Iblis pun bergegas datang, bukan demi warisan pendekar suci Liu Yun, karena pendekar suci Liu Yun adalah pendekar suci klan manusia. Bagaimana mungkin pendekar suci klan manusia mewariskan kepada mereka klan Iblis dan klan Siluman? Alasan mengapa mereka datang ke reruntuhan pendekar suci terutama untuk harta pendekar suci Liu Yun. Band milik seorang master alam suci, siapa yang tidak tergoda? Satu-satunya yang tidak tergoda adalah Julian Luo dan rombongannya. Penguasa manusia, apa yang harus kita lakukan sekarang? Nyonya Rong berkata dengan sungguh-sungguh. Sebelumnya, kekuatannya buruk dan dia tidak mengikuti kelompok Julian Luo. Oleh karena itu, ketika dia menyerang warrior Yang dan Irene An, dia tidak memiliki kesempatan untuk berpartisipasi, dan karena itu, dia tidak mati. Julian Luo menarik napas dalam-dalam dan berkata, gambar alam semesta mungkin jatuh ke tangan Irene An atau warrior Yang, tidak ada artinya lagi kita tetap di sini. Sampaikan perintahku. Suruh kepala 10 pasukan cepat datang ke sini. Berbicara tentang ini, Julian Luo merenung sejenak, lalu berkata, biarkan 4 kepala pasukan penelan jiwa, serta penguasa paviliun kelam dan paviliun bayangan, dan keempat wakil penguasa paviliun datang dengan cepat. Hati Ibu Rong tercengang, dia tahu bahwa penguasa manusia kali ini memiliki tekad untuk membunuh warrior Yang. Julian Luo melihat dalam-dalam ke ujung anak tangga batu, dan berkata, baiklah, kamu tolong bantu aku mengambil gambar alam semesta. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Di suatu tempat di tangga batu, Siska Yin memperhatikan Julian Luo pergi, alisnya mengernyit. Kenapa kita tidak boleh bertemu dengan warrior Yang sebelumnya? Jesse Lu, yang berada di sebelah Siska Yin, bertanya sedikit tidak puas. Sebenarnya mereka sudah lama datang ke Savage Land, tapi Siska Yin tidak mengizinkannya untuk bertemu dengan warrior Yang. Ini membuat Jesse Lu sangat kesal. Siska Yin melirik Jesse Lu dan berkata, kamu bisa melihat dengan jelas, Julian Luo itu mungkin tidak berdaya terhadap warrior Yang dan Irene An. Tetapi jika seseorang ingin membunuh kita, itu sesederhana mencubit semut. Kamu pergi mencari warrior Yang, maka Julian Luo pasti akan mengikarmu, Julian Luo akan membunuhmu, atau menangkapmu, apa yang kamu gunakan untuk melawan orang lain. Bukankah ada warrior Yang dan Irene An? Bisik Jesse Lu dengan kurang percaya diri. Siska Yin menggelengkan kepalanya, dan berkata, kamu sangat bodoh, kamu mengerjai teman separah ini, tetapi apakah kamu tahu mengapa warrior Yang masih membiarkan kamu datang ke reruntuhan pendekar suci ini? Meskipun warrior Yang kejam, dia tidak berbelas kasih dalam melakukan sesuatu, tapi dia juga orang yang menghargai hubungan. Ketika dia menerobos alam, biarpun harus mati, kamu tetap memilih berdiri di depannya. Pada saat itu, dia benar-benar menganggapmu sebagai teman, jadi dia bisa menolerirmu berbuat seperti ini dan itu. Namun, kamu sendiri harus sedikit intuitif. Dengan kekuatan kamu saat ini, berada di sisinya, selain menjadi beban baginya, dapatkah kamu membantunya? Karena tidak dapat membantunya dan hanya akan menjadi beban baginya, jadi mengapa pergi mengikutinya? Pikirkan itu sendiri. Jesse Lu terdiam, wajahnya sedikit pucat.
Ayo pergi, kalau aku tidak salah, pasti ada banyak senjata hitam di istana pendekar suci Liu Yun. Jika terlambat, kita tidak akan mendapat bagian. Siska Yin memimpin Sarki dan yang lainnya menuju tangga batu. Jesse Lu tetap diam untuk waktu yang lama, dan kemudian mengikuti. Dia pendekar suci Liu Yun. Di aula besar, warrior yang menunjuk ke seorang pria paruh baya biasa yang duduk bersila tidak jauh di depannya. Tidak ada yang mengejutkan tentang penampilan pria paruh baya itu. Harus dikatakan sangat biasa, seolah-olah dia manusia biasa yang tidak pernah kultivasi. Ada juga sedikit kejutan di mata Irenean. Jelas, dia tidak menyangka Master Alam Suci begitu biasa. Tidak menyangka, kan? Orang tua berjubah tahu berkata, dia memang pendekar suci Liu Yun. Dia juga luar biasa saat itu. Melihat kulitnya yang kemerah-merahan, tidak seperti pendekar suci Liu Yun yang sudah meninggal, warrior yang berkata, pendekar suci Liu Yun telah menghilang seperti pendekar suci kuno lainnya atau sudah mati. Orang tua berjubah tahu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu. Jangan bertanya tentang hal lain. Aku tidak akan memberitahu kamu biarpun kamu bertanya. Lalu, orang tua berjubah tahu mendekati pendekar suci Liu Yun dan berkata, orang yang kamu tunggu sudah datang. Dalam tatapan serius warrior yang dan Irenean, sosok transparan yang agak ilusi muncul di atas kepala pendekar suci Liu Yun. Pecahan roh. Sosok transparan ini adalah pecahan roh dari pendekar suci Liu Yun. Pendekar suci Liu Yun membuka matanya, tatapannya jatuh pada Irenean dan warrior yang. Ketika dia melihat Irenean, dia sedikit mengernyit dan berkata, perempuan. Mendengar ini, warrior yang menyipitkan matanya, dan di kedalaman matanya, sedikit keraguan dan kecemasan muncul. Orang tua berjubah tahu berkata, dia bukan orang biasa. Dia telah menguasai 6 macam konsepsi niat, dan semuanya telah mencapai tingkat ke-9. Bakat seperti itu, bahkan di zamanmu, mungkin eksistensi yang luar biasa, kan? Pendekar suci Liu Yun memiliki ekspresi terkejut di matanya, dan dia menatap Irenean dari dekat, dan berkata, tentu saja, itu benar-benar luar biasa. Ini adalah bakat yang sangat jenius. Aku tidak menyangka bahwa setelah 15.000 tahun, benua akan tetap memiliki karakter seperti itu. Ya, sangat bagus. Senyum muncul di wajahnya. Kemudian pendekar suci Liu Yun kembali menatap warrior yang. Bocah ini juga lumayan. Dia sudah mencapai jiwa pedang tingkat 9 di usia muda. Dia juga dianggap jenius, tapi dibandingkan dengan gadis muda ini, dia lebih rendah, kata orang tua berjubah tahu. Jiwa pedang tingkat 9. Pendekar suci Liu Yun sedikit mengangguk, dan berkata, bisa mencapai jiwa pedang tingkat 9 pada usia ini, itu memang jenius, tapi sayangnya, itu hanya bisa dianggap sebagai jenius, bukan super jenius yang tiada taranya. Dengan itu, tatapan pendekar suci Liu Yun jatuh pada Irenean. Ada sedikit keraguan di matanya, tetapi setelah beberapa saat, tidak ada keraguan di matanya dan hanya ada ketegasan. Dilirik oleh pendekar suci Liu Yun, Irenean sedikit mengernyit, entah kenapa dia tidak menyukai pendekar suci Liu Yun. Apakah kamu masih belum puas? Pada saat ini, orang tua berjubah tahu berkata, jika kamu juga tidak puas dengan gadis muda ini, maka aku dapat menjamin bahwa kamu tidak akan menemukan kandidat yang memuaskan. Karena bakat gadis muda ini pastinya adalah keberadaan nomor 1 di dunia. Pendekar suci Liu Yun mengangguk kecil, lalu menatap Irenean dan berkata, gadis muda, apakah kamu bersedia menerima warisan aku? Omong-omong,
kamu mungkin tidak mengenal aku dengan baik, izinkan aku memperkenalkan diri. Nama asli aku Ye Liuyun. Aku berlatih pada usia 5 tahun, aku mencapai alam bangsawan pada usia 19 tahun, alam kaisar pada usia 50 tahun, dan alam suci pada usia 390 tahun. Pada zaman dahulu, orang yang mencapai alam suci sebelum usia 390 tahun bisa dihitung dengan jari tangan. Maaf, aku memberanikan diri untuk bertanya, apakah senior sekarang mati atau hidup? Kata warrior yang tiba-tiba. Pendekar suci Liuyun sedikit mengernyit dan tampak sedikit tidak senang, namun dia menjelaskan, Master alam suci, kecuali jika dia bunuh diri atau dibunuh oleh seseorang, maka dia tidak akan mati. Karena mereka telah menembus batas usia kehidupan, benar-benar mencapai usia sepanjang alam semesta. Oleh karena itu, pertanyaan yang kamu ajukan sangat bodoh. Mendengar ini, warrior yang menundukkan kepalanya sedikit, sinar dingin melintas di matanya. Aku tidak ingin mewariskan ortodoksimu. Pada saat ini, Irenean tiba-tiba berkata. Pendekar suci Liuyun menatap Irenean, mengerutkan kening dan bertanya, kenapa? Irenean berkata, aku datang ke sini hanya untuk mencari gambar alam semesta. Mulut orang tua berjubah Tao berkedut, dan warrior yang menatap Irenean dengan heran. Gambar alam semesta. Irenean datang untuk gambar alam semesta. Tanpa perlu memikirkannya pun warrior yang tahu Irenean datang mencari gambar alam semesta pasti bukan demi Raja Manusia Julian Luo, karena bukan untuk Raja Manusia Julian Luo, hanya ada satu kemungkinan yang tersisa. Itu untuk dirinya, warrior yang merasa sedikit narsis, tapi dia merasa seperti ini. Gambar alam semesta. Pendekar suci Liuyun melirik orang tua berjubah Tao, lalu berkata, aku punya gambar alam semesta, tapi itu senjata Dao alam. Mengapa aku harus memberikannya kepada kamu? Kamu tidak bermaksud merampasnya, kan? Meski saat ini aku hanya segumpal pecahan roh, aku masih bisa dengan mudah membunuh alam kaisar. Namun, aku bisa memberimu satu kesempatan. Syaratmu, kata Irenean. Pendekar suci Liuyun berkata, setelah menerima warisan aku dan mewarisi ortodoksi aku, gambar alam semesta dan semua harta di istana adalah milik kamu. Ini adalah hal yang bagus bagi kamu, bukan? Karena kamu tidak kehilangan apa-apa, hanya menerima warisanku, yang dapat meningkatkan kekuatanmu dan mendapatkan senjata Dao alam dan harta lainnya. Irenean melirik warrior yang, lalu menatap pendekar suci Liuyun, dan berkata, aku terima persyaratanmu. Seperti yang dikatakan pendekar suci Liuyun, hal ini tidak merugikannya. Seulas senyum muncul di wajah pendekar suci Liuyun dan berkata, oke, kamu sekarang santaikan pikiranmu sepenuhnya, nanti aku akan merasuki kesadaranmu. Jangan melawan, terima saja warisannya dengan tenang, mengerti? Irenean mengerutkan kening dan berkata, aku telah menerima warisan Dewa Pendekar, tetapi tampaknya tidak seperti ini. Ketika Dewa Pendekar mewariskan ilmunya, Dewa Pendekar hanya mentransfer ingatan Dewa Pendekar ke pikiranku. Dia tidak memintanya benar-benar melonggarkan pikiran dan lautan kesadaran. Ketahuilah, melonggarkan pikiran dan lautan kesadaran dan jangan melawan, jika pihak lain berniat jahat, itu sangat berbahaya. Seharusnya warisan Dewa Pendekar hanya sebagian saja, kan? Dan aku punya adalah seluruh pusaka, yang tentu saja berbeda dengannya. Pendekar suci Liuyun tersenyum, aku hanyalah secercah pecahan roh, apakah kamu masih takut aku akan bertindak jahat padamu? Selain itu, kalian berada di tempatku saat ini.
Jika aku ingin bertindak jahat padamu, kalian sepertinya tidak memiliki kekuatan untuk melawan, kan? Mendengar kata-kata pendekar suci Liu Yun, warrior yang mengerutkan kening lebih dalam. Irene An tidak ragu lagi, mengangguk, dan berkata, mulai. Kilatan kegembiraan melintas di mata pendekar suci Liu Yun, dan dia akan memasuki pikiran Irene An. Pada saat ini, warrior yang berdiri di depan Irene An tiba-tiba dan berkata, tunggu. Mata pendekar suci Liu Yun memancarkan niat membunuh. Bersambung.